Kali ini bertemu dengan saya lagi, yaitu Ivan. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang algoritma DDA, or Digital Differential Analyzer, or algoritma Prince-Ham. Apa sih algoritma DDA itu? Mari kita membahasnya dengan detail ya. Jadi algoritma DDA, or Digital Differential Analyzer, dan algoritma Prince-Ham adalah dua metode penting dalam komputer grafik untuk menggambar garis lurus di layar digital. Kedua algoritma memungkinkan perangkat lunak untuk menentukan pixel harus diwarnai untuk membentuk garis dari titik A ke titik B dengan lebih efisien. Definisi sendiri algoritma DDA dan algoritma Prince-Ham adalah jika algoritma DDA ini algoritma Digital Differential Analyzer merupakan sebuah algoritma sederhana untuk menggambarkan garis pada layar komputer. Algoritma ini menghitung titik-titik koordinat yang membentuk garis berdasarkan selisih koordinat awal dan akhir. Sedangkan algoritma Prince-Ham adalah algoritma yang digunakan untuk menggambar garis pada layar komputer yang cara yang lebih efisien daripada algoritma DDA. Algoritma ini menggunakan operasi integer untuk menghitung titik-titik koordinat garis. Prinsip kerja algoritma DDA yaitu yang pertama, hitung koordinat titik awalnya. Tentukan titik awal koordinat garis yang akan digambar. Yang kedua yaitu hitung perubahan koordinatnya. Tentukan perubahan koordinat X dan Y untuk setiap langkah-langkah berdasarkan gradien grafik. Yang ketiga adalah gambar titik demi titik. Gambar titik demi titik sepanjang garis berdasarkan perhitungan koordinat. Algoritma DDA, oleh Digital Differential Analysis bekerjasama dengan menghitung koordinat titik-titik yang terletak sepanjang garis berdasarkan gradien garis. Setiap langkah koordinat X dan Y diperbarui dengan nilai profesional terhadap gradien sehingga dihasilkan agar lurus dan halus. Prinsip algoritma Prince-Ham yaitu menggunakan konsep titik-titik distrik. Algoritma Prince-Ham bekerjasama dengan menggunakan koordinat pixel distrik yang pada layar komputernya tidak menggunakan perhitungan matematis kontinu. Keputusan berdasarkan nilai parameter. Siap literasi algoritma, Prince-Ham membuat keputusan apakah harus memilih titik di sebelah kiri atau di sebelah kanan garis berdasarkan nilai parameter tersebut. Menentukan titik sepanjang garis. Algoritma Prince-Ham merupakan perhitungan berulang untuk menentukan titik-titik yang harus digunakan dengan baik ya. Kemudian next yaitu perbaikan algoritma DDA dan algoritma Prince-Ham. Ini yang pertama adalah tentang ketepatan. Algoritma Prince-Ham lebih akurat dalam menggambarkan garis lurus karena menggunakan operasi integer, sementara algoritma DDA menggunakan operasi floating point yang rentan terhadap kesalahan pembukanya. Yang kedua adalah kecepatan komputasi. Algoritma DDA adalah lebih cepat dalam komputasi karena hanya memerlukan sedikit operasi matematika, sedangkan algoritma Prince-Ham lain lebih kompleks namun menghasilkan yang lebih presisi. Yang ketiga adalah kompleksitas. Algoritma Prince-Ham memiliki kompleksitas yang lebih tinggi daripada algoritma DDA, tetapi memberikan hasil yang lebih baik dalam menggambarkan garis lurusnya. Kelebihan dan kekurangan algoritma DDA. Tentu yang pertama yaitu kelebihan algoritma DDA. Algoritma DDA memiliki perhitungan yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Selain itu, algoritma ini juga dapat menghasilkan garis yang halus dan kontinu. Selain kekurangannya, yaitu algoritma DDA kurang efisien dalam hal kecepatan karena memerlukan penghitungan floating point. Hal ini dapat memperlambat proses perbuatan garis dan perangkat dengan performa rendah.
akurasi algoritma DDA. Walaupun menghasilkan garis yang lurus dan halus, algoritma DDA memiliki akurasi algoritma DDA. Walaupun menghasilkan garis yang halus, algoritma DDA memiliki akurasi yang kurang baik, Kak, terutama pada garis dengan kemiringan yang tajam. Implementasi algoritma DDA dalam pemrograman. Pertama yaitu kalkulasi koordinat. Menghitung koordinat pixel dengan formula DDA, menentukan arah, menentukan langkah, dan pembulatan koordinat. Implementasi algoritma DDA dalam pemrograman garis memperlihatkan beberapa langkah utama. Pertama, kita hitung koordinat pixel menggunakan formula DDA. Untuk selanjutnya, kita tentukan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengisi pixel-pixel tersebut. Terakhir, koordinat yang diperoleh dibulatkan ke nilai bulat terdekat untuk menghasilkan tampilan yang lebih halus. Yang kedua adalah implementasi algoritma Brainstorm itu sendiri, yaitu memiliki koordinat awal dan akhir, menghitung perbedaan koordinatnya, menghitung nilai awal pengambilan keputusan. Jadi kita harus menentukan nilai awalnya pengambilan keputusan berdasarkan persamaan algoritma Brainstorm. Dan yang keempat adalah iterasi penggambaran garis. Lakukan penggambaran garis dengan memperbarui koordinat X dan Y serta nilai pengambilan keputusan menggunakan rumus algoritma Brainstorm. Contoh penggunaan algoritma DDA dan algoritma Brainstorm dalam aplikasi grafis. Algoritma DDA, Digital Differential Analyzer, dan algoritma Brainstorm sering digunakan untuk pengembangan aplikasi grafis seperti editor gambar, CID, Computer Aided Design, dan game. Algoritma ini memungkinkan pembuatan garis, kurva, dan bentuk geometri lainnya dengan akurasi tinggi dan efisien komputasi yang baik. Contohnya dalam editor gambar, algoritma DDA dan Brainstorm digunakan untuk menggambar garis lurus, lingkaran, dan bentuk poligon. Sementara dengan CID, algoritma ini memanfaatkan untuk membuat model 2D atau 3D yang presisi. Di game, algoritma ini berperan dalam rendering objek, efek visual, dan trajektori gerakan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.